Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi asqakum. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan, memperbarui dan mengevaluasi iman dan takwa kita. Karena iman dan takwa sajalah sebagai bekal bagi kita menuju keselamatan kehidupan di akhirat untuk berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah. Semoga senantiasa limpahkan keberkahan dan salawat untuk Rasulullah SAW, agar kiranya kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirat nanti. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada kita semuanya untuk mengambil iktibar dari fenomena alam atau dari ayat-ayat kauniyah yang telah terbentang sangat jelas dalam kehidupan kita. Untuk itu masyarakat muslimin, pada kesempatan kali ini beberapa ayat yang kami sampaikan berkaitan tentang kondisi negeri kita yang sedang tidak aman-aman saja. Kecuali orang yang hilang akal yang menyebut negeri kita ini aman-aman saja. Kenapa demikian? Maka mari kita perdengarkan firman Allah di dalam surat Al-Isra. Surat yang ke-17 ayat yang ke-16 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Allah berfirman yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mereka mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Di dalam beberapa kitab tafsir menyebutkan yang dimaksud orang-orang hidup mewah adalah para penguasa, para pemimpin, para pengambil kebijakan, para tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat-pejabat negara yang mereka ingkar durhaka kepada Allah. Mereka merasa pangkat dan jabatan serta kedudukan dan harta yang mereka dapatkan itu adalah nikmat dari Allah, sementara mereka durhaka kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah anugerahkan tetapi mereka mendurhakainya. Nikmat kekuasaan, nikmat pangkat dan jabatan, nikmat sebagai tokoh masyarakat, nikmat pimpinan instansi pemerintah yang mereka diambil sumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan yang Maha Esa, tetapi mereka menginjak-injak sumpah mereka. Ini berlaku bagi negeri mana saja, tidak hanya berlaku bagi negeri Indonesia. Karena ayat-ayat Al-Quran tidak tertuju khusus kepada bangsa Indonesia, tetapi bila perangai bangsa Indonesia tertera seperti apa yang tersifatkan dalam Al-Quran, maka ini renungan bagi kita bersama. Allah menegaskan ketika Allah ingin menghancurkan sebuah negeri, maka Allah berikan nasihat
berupa peringatan-peringatan dari para nabi dan para pewaris nabi yang jujur. Kenapa saya katakan pewaris nabi yang jujur? Pewaris nabi adalah para ulama. Dan di zaman sekarang banyak ulama-ulama penjilat yang mengemis kepada kekuasaan demi pangkat dan jabatan harta yang sesaat. Banyak ulama-ulama penjilat yang mendiamkan kezaliman para penguasa, bahkan menyuruh rakyatnya untuk mentaati pemimpin yang zalim. Inilah tipikal ulama-ulama penjilat. Hancurnya sebuah negeri karena dua dedengkot ini. Yang pertama, zalimnya para penguasa dan diamnya para ulama. Allah perintahkan kepada para penguasa, kepada para pengambil kebijakan, anggota parlemen, yang kononnya wakil rakyat, tapi mereka hanya mementingkan kelompok partainya saja. Banyak anggota partai politik kedunguan, hilang akal sehatnya. Demi apa? Demi membela partai politiknya. Mereka membuta hati melihat kezaliman-kezaliman yang didukung oleh partai-partai politiknya, yang mereka diam dan membuat kebijakan untuk menghancurkan negeri ini, menguras kekayaan negeri untuk dijualkan kepada orang-orang luar. Demi apa? Demi kekayaan keluarganya, demi kekayaan kroninya, demi kekayaan anak keturunan, dan demi kesejahteraan partai politiknya. Allah perintahkan orang-orang yang mendapatkan amanah sebagai penguasa, pemimpin, apakah raja, apakah khalifah, apakah presiden, apakah perdana menteri, bagi yang beragama Islam. Ayat ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang beragama Islam, agar pemimpin-pemimpin yang ber-KTP-kan Islam hendaklah menjalankan keadilan dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Omong kosong keadilan akan bisa ditegakkan tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin sebuah negeri yang berpenduduk muslim tetapi mengadopsi undang-undang dari penjajah? Alangkah bodohnya negeri itu. Negeri berpenduduk muslim, dari pemimpin, pejabat hingga rakyat, tetapi mengadopsi hukum dari para penjajah. Alangkah dungunya negeri itu, masyaallah muslimin. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha adil telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Namun mirisnya, banyak-banyak orang yang munafik malah mengabaikan Al-Quran. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Hari ini ayat-ayat kauniyah Allah tunjukkan bahwasanya kehancuran negeri ini diakibatkan musibah bencana. Sudah sangat nyata. Karena apa? Karena kezaliman para penguasa, para pejabat pengambil kebijakan, yang mereka membuat undang-undang untuk kepentingan orang-orang kaya yang bisa menyogok para pejabat-pejabat negara. Tidak bisa dipungkiri, kecuali orang yang buta mata hatinya tak bisa mengambil itibar dan pelajaran daripada peristiwa ini, masyaallah muslimin. Maka saya nasihatkan kepada para penguasa di negeri manapun. Saya tidak berbicara khusus kepada negeri Indonesia. Saya berbicara melalui forum khutbah Jumat ini. Siapapun para penguasa yang mendengar, takutlah kalian kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Baik para presiden, baik para menteri, baik para anggota dewan, baik gubernur dan wali kota, kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh merekayasa undang-undang, kalian boleh merekayasa hukum demi kepentingan dan kezaliman kalian. Tapi ingat, cepat atau lambat maut akan menjemput kalian. Kalian pasti akan mati. Dan ingat, mati kalian tak sama dengan matinya binatang. Karena apa? Kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Silahkan kalian buat makar.
Silahkan kalian menganggap orang yang menasihati kalian anggap musuh negara. Kalian anggap orang yang menasihati dianggap pemberontak, dituduh khawarij dan segala macamnya oleh ulama-ulama penjilat. Silahkan. Cepat atau lambat kalian akan mati. Dan kalian akan dihadapkan kepada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada hakim yang bisa disogok. Karena Allah lah yang menjadi hakim ketika itu. Hari ini, coba lihat. Apa yang tak terjadi? Hakim, jaksa, koruptor. Penegak hukum koruptor. Melegalkan kezaliman. Bahkan menjadi backing kezaliman. Bagaimana tidak negeri ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Cinta tanah air. Cinta negeri. Tak perlu berkoar-koar. Aku cinta NKRI. Omong kosong. Kebanyakan orang yang berbicara, aku cinta NKRI. Mereka lah biang kerok negeri ini. Kalau kita memang cinta kepada negeri, cukup bagi setiap kaum muslimin menanamkan iman dan takwa tanpa harus koar-koar. Mencari muka. Oh, saya cinta NKRI. Omong kosong. Kalian yang mengaku cinta NKRI, kalian yang menginjak-injak negeri ini. Niscaya orang yang beriman dan bertakwa di negeri manapun, mereka pasti cinta tanah air mereka. Dan bukti rasa cinta tanah air mereka, mereka ingatkan para penguasa yang zalim. Karena sesungguhnya di antara jihad yang terbesar adalah berkata yang benar di depan penguasa yang zalim. Walau akhirnya penasihat yang benar dipenjarakan, dikriminalisasi, dibunuh, bahkan segala macamnya difitnah untuk melegalkan kezaliman. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Selagi tabiat ini belum berubah dari negeri kita, maka niscaya musibah bencana tidak akan pernah berhenti daripada negeri kita ini. Hanya saja dia pindah tempat dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Dari bentuk musibah yang lain, dari bentuk musibah yang berikutnya. Karena kita hanya tinggal menunggu masa saja lagi. Dan ingatlah Allah menegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Ketika musibah bencana terjadi, yang terkorban bahkan boleh jadi bukan pelaku kemaksiatan dan bukan pelaku kezaliman, tetapi yang terkorban adalah orang-orang yang tak berdosa. Namun mengapa mereka jadi korban? Karena mereka tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kezaliman penguasa didiamkan, kezaliman penguasa dibiarkan, kezaliman penguasa didukung, dikampanyekan, hingga akhirnya para ulama sekalipun akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena diam akan kezaliman para penguasa. Begitu pula mohon maaf masyarakat muslimin, banyak hari ini orang takut mengatakan yang benar. Dan bahkan mohon maaf, banyak beberapa masjid mengkonter para khotib, para ustadz. Kalau ada yang menyinggung pemerintah, di blacklist. Ingatlah, para pengurus masjid yang takut kepada manusia, yang takut kepada penguasa, kalian pun akan dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Membiarkan kezaliman dan membiarkan umat terbodohkan oleh rekayasa makar para penguasa-penguasa yang zalim, yang mereka bisa berbuat sekehendak hati mereka. Maka kuncinya, kalau kita ingin selamat daripada musibah, kalau kita ingin diangkat musibah ini dari negeri kita, maka tidak ada cara lain kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Namun kata Rasulullah, di akhir zaman nanti Islam hanya tinggal namanya saja. Banyak orang-orang berKTP Islam tapi benci dengan syariat Islam.
Islam hanya waktu sholat, waktu puasa, zakat, haji, kurban. Di luar itu Islam tak dijalankan. Mereka menganggap Islam hanya mengatur tentang sholat, puasa, zakat. Tapi mereka tidak mau berbicara bahwasanya Islam juga mengatur tata negara. Islam mengatur perekonomian. Islam mengatur kemakmuran dan keadilan. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam khutbah yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semuanya agar senantiasa menggenggam bara api kebenaran. Karena di akhir zaman ini, orang-orang yang menggenggam kebenaran seperti menggenggam bara api. Karena apa? Karena banyaknya kezaliman di zaman ini. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Tinggal tergantung. Setiap masa pasti ada perlawanan antara yang hak dengan yang batil. Nabi Adam alaihissalam berhadapan dengan iblis langsung. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud. Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal. Pertanyaannya, di barisan mana Anda berada? Apabila Anda berada di barisan Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, maka kalian dapat pangkat dan jabatan, dapat kekayaan, dapat kenikmatan. Karena mendukung kezaliman para pemimpin-pemimpin zalim laksana Fir'aun dan Abraha. Tetapi bila kalian mengikut Nabi, para Nabi, maka niscaya Allah akan menguji siapa di antara kita yang benar imannya dan siapa yang dusta. Karena Nabi banyak diingkari oleh kaumnya. Nabi banyak dimusuhi oleh kaumnya. Pertanyaannya, kalau benar kita pengikut Nabi, saya sampaikan, jangan bangga, mohon maaf, wahai para ulama pewaris Nabi, takutlah kalian kepada Allah. Wahai para ulama pewaris Nabi, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Jangan kalian bangga dengan banyaknya jam terbang, diundang ceramah sana, diundang ceramah sini, tetapi kemaksiatan masih merajalela di tempat kita tinggal. Ingatlah, wahai para ulama, cepat atau lambat kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara 3 golongan yang pertama dicampakkan ke neraka, satu di antaranya adalah orang yang ahli Al-Qur'an. Dia menghafal Al-Qur'an, dia mengingat Al-Qur'an, dia mempelajari Al-Qur'an, dia memperdalam ilmu Al-Qur'an, tapi hanya untuk gelar sarjananya saja, tidak berani menyampaikan kebenaran. Al-Quran hanya tinggal untuk MTQ dan perhiasan, diperlombakan baca tilawatil Al-Quran, tetapi isinya tak diamalkan. Maka niscaya cepat atau lambat, bukan saya ingin menyumpah, bukan saya akan mendoakan, tetapi mengikut firman Allah Subhanahu wa taala, kalau negeri kita tidak akan berubah, niscaya NKRI pasti akan mati. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم وزد وأكرم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على جميع عبادك واصطف عبادك سيدنا ومولانا محمد وصل الله تبارك وتعالى أنكم صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Allah berfirman yang artinya, kalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, kata Allah, maka kusiksa mereka
kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Nasihat saya kepada para penguasa, kepada para pemimpin, kepada para pengambil kebijakan, kepada Kepala Dinas BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tak perlu banyak risau, tak perlu banyak kerja, tak perlu banyak teori. Tingkatkan iman dan takwa warga Indonesia. Terutamanya Kepala Bidang BNPB. Tak perlu persiapan ini, rencana persiapan simulasi bencana. Ramaikan masjid, ramaikan kajian Al-Quran. Dan ingat, para ulama, jangan diam akan kezaliman para penguasa. Sampaikan, kalau memang Anda seorang tokoh yang sedekah ini, datangi para penguasa, pegang tangannya, nasihati, mau 4 mata, mau 10 mata, mau bermata-mata, atau tanpa mata sekalipun. Karena sesungguhnya, orang yang sudah melihat ayat-ayat terbentang ini, kalaulah bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tegaskan, mereka yang punya hati tetapi tidak digunakan merenungkan ayat-ayat Allah, mereka punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mereka punya telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kalau sudah begini pelajaran kita tak juga mengambil pelajaran, tak juga bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya di negeri ini lebih banyak binatang yang hidup dibandingkan manusia yang punya hati dan iman. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wassallimu taslima. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma sholli muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma sholli muslimin wal mujahidin fi Indonesia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa kami selaku bangsa Indonesia ya Allah. Ampunkan dosa para pemimpin kami. Bukakan pintu hidayah dan taubat kepada kami, terutama bagi para pemimpin kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah bagi mereka, bukakan pintu taubat kepada mereka. Namun apabila mereka tetap ingkar akan kezaliman mereka ya Allah, musnahkan mereka, hinakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak rela dipimpin dengan kezaliman. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah yang maha mendengar, Engkaulah yang maha adil, Engkaulah yang maha bijaksana. Hanya kepadamu lah kami mengadu ya Allah, karena kepada manusia banyak yang khianat kepadamu. Ya Allah, kabulkan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.